pada hari ini saudara, dan saya ambil dari dalam kitab Mazmur pasal 99 ayat 1 sampai dengan 9. Ya, ini sedikit banyak masih ada berkaitan dengan firman Tuhan kemarin. Ya, firman Tuhan kemarin yang kita ambil dari kitab Yohanes pasal 4 ayat 21 sampai dengan 24. Nah, hari ini Mazmur 99 ayat 1 sampai dengan 9. Firman Tuhan berkata seperti ini. Tuhan itu Raja, maka bangsa-bangsa gemetar. Ia duduk di atas keruk, maka bumi goyang. Tuhan itu maha besar di Sion, dan Dia tinggi mengatasi segala bangsa. Biarlah mereka menyanyikan syukur bagi nama-Mu yang besar dan dahsyat. Kuduslah Ia. Raja yang kuat, yang mencintai hukum. Engkau yang menegakkan kebenaran, hukum dan keadilan di antara keturunan Yakub. Engkau yang melanggarnya. Tinggikanlah Tuhan Allah kita, dan sujudlah menyembah kepada tumpuan kakinya. Kuduslah Ia. Musa dan Harun di antara imam-imamnya, dan Samuel di antara orang-orang yang menyerukan namanya. Mereka berseru kepada Tuhan, dan Dia menjawab mereka. Dalam tiang awan Dia berbicara kepada mereka. Mereka telah berpegang pada peringatan-peringatannya, dan ketetapan yang diberikannya kepada mereka. Tuhan Allah kami, Engkau telah menjawab mereka. Engkau Allah yang mengampuni bagi mereka, tetapi yang membalas perbuatan-perbuatan mereka. Ayat 9, tinggikanlah Tuhan Allah kita, dan sujudlah menyembah di hadapan gunungnya yang kudus, sebab kuduslah Tuhan Allah kita. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mungkin Bapak Saudara sudah menyimak ya tentang firman Tuhan tadi. Satu pertanyaan yang saya sampaikan menurut Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan tadi di atas ada sebuah pertanyaan, siapa Tuhan? Ya, siapa Tuhan? Ya, kalau Bapak Ibu Saudara cermati dari ayat 1 sampai dengan ayat 9, pertanyaan siapa Tuhan? Mari katakan di sana, siapa Tuhan Saudara? Ya, ini Tuhan itu Raja. Cukup jelas ya, dikatakan Tuhan itu Raja. Katakan sebelah kiri kanan depan belakang, Tuhan itu Raja. Iya. Dan sekali lagi, Tuhan itu Raja. Iya, Tuhan itu Raja. Ini saudara, ini penting bahwa itu yang Tuhan itu Raja. Tuhan itu adalah Raja. Apa definisi Raja menurut kitab Mazmur? Ya. Raja, dia duduk bertahta di atas keruk-keruk. Dia maha besar, ada yang sangat berkuasa. Itu definisi raja. Kita perlu tahu dulu di definisi itu. Dan bahkan ini perlu ingat terus untuk selama kita masih hidup di dunia ini. Siapa Tuhan? Ya, duduk bertahta di atas keruk, maha besar. Kemudian juga sangat berkuasa, tinggi agung mengatasi segala bangsa. Yang berikutnya, besar dahsyat, luhur, mulia dan kudus. 3 kali ayat ini menyebutkan Tuhan itu kudus. Ya. Kuat, mencintai hukum, menegakkan atau menjalankan hukum, kebenaran dan keadilan. Artinya Dia adil. Singkat saya mau katakan saudara, Dia berkuasa, Dia adil, Dia kudus. Raja itu berkuasa, Raja itu adil, Raja itu kudus. Bapak Ibu Saudara semuanya dikasihi Tuhan. Memahami Tuhan itu Raja, ya. Memahami Tuhan itu Raja. Saya mau sampaikan saudara, dalam kekristenan, ya, dalam kekristenan, pemahaman Tuhan adalah Raja sangat penting dan sangat mendasar. Sangat penting ini, nggak boleh diabaikan. Kalau kita tidak tahu siapa Tuhan, siapa yang kita sembah, kacau. Yohanes 4 ayat 21 sampai dengan 24, kita memang mengenal Tuhan yang kita sembah. Nah, kalau kita nggak ngerti kan bahaya. Jadi memahami Tuhan itu Raja, ada hal yang mendasar, penting dan tidak boleh diabaikan. Nggak boleh diabaikan, ini harus selalu ingat. Makanya konsep tentang definisi Raja tadi, dari dia duduk bertahta di atas keruk-keruk sampai dengan dia menjadi Allah yang adil atau Raja yang adil, kita mesti ngerti kriteria-kriteria seperti itu sebagai orang percaya. Ya, nggak bisa diabaikan.
Oh nggak penting lah Tuhan itu raja apa, nggak penting. Dalam setiap Natal selalu kita menaikkan pujian apa? Dia raja di atas segala raja. Memang dia raja. Jadi ini tidak sebatas pengetahuan atau pengertian sebuah kata itu raja. Pengabaian konsep tersebut, saudara, kalau kita abai tentang konsep Tuhan itu raja, apa yang akan terjadi? Akan menggeser posisi Tuhan di hati kita, akan menggeser dan akan digantikan oleh yang lain. Kalau Tuhan sudah nggak ada di hati saya, dia nggak ada lagi, bukan sebagai raja di hati saya. Nah ini bahaya. Kalau sudah seperti ini, hati sudah diisi oleh makhluk lain, oleh benda-benda lain, mungkin kepentingan-kepentingan, mungkin keluarga, hal-hal duniawi, pekerjaan, kekayaan, dan sebagainya. Nah ini kan bahaya. Oleh sebab itu pengertian memahami bahwa Tuhan itu raja nggak boleh diabaikan. Dan saya tegaskan saudara, pemahaman Tuhan itu raja adalah hal yang tidak boleh luntur sepanjang zaman. Tidak bisa. Jangan sampai hari ini saya tahu, besok tidak penting lagi, atau nanti kapan-kapan juga tidak perlu lagi. Nggak boleh diabaikan, nggak bisa luntur. Tapi sayang sekali pengertian sekarang ini orang tentang raja sudah mulai luntur. Ya, sudah mulai pelan-pelan kayaknya sudah mulai degradasi hilang, pelan-pelan akhirnya terkikis. Apalagi kalau kita bicara demokrasi, agak penting itu raja. Saudara, ini bukan masalah negara demokrasi atau negara raja, kerajaan bukan masalah itu. Tetapi pengertian kita tentang raja itulah yang penting. Kita benar tinggal di negara demokrasi, tinggal di negara kerajaan. Jadi seakan-akan kita nggak perlu raja lagi, tidak. Tapi pengertian sebagai raja itu yang penting, ya kan? Jangan alasan kita negara demokrasi dan sebagainya, lalu kita nggak penting lagi untuk mengerti konsep tentang raja. Sekarang ini kalau kita bicara demokrasi, raja hanya menjadi simbol saja, ya kan? Hanya menjadi simbol, bukan penguasa yang sesungguhnya. Contohnya negara kita, ada kan raja di Yogyakarta, tapi siapa yang berkuasa? Presiden. Ya kan, presiden. Tetapi kita nggak memandang itu, Bapak Ibu. Yang saya mau sampaikan dari firman Tuhan ini adalah pahami yang disebut Tuhan itu adalah rajanya. Itu yang penting. Bukan siapa yang menjalankan pemerintah, bukan siapa yang tidak menjalankan pemerintah. Bukan itu masalahnya. Ya. Kalau kita juga melihat di Inggris pun juga seperti itu. Siapa yang menjalankan pemerintahan Inggris? Perdana Menteri, bukan raja. Padahal kalau kita lihat definisi dari raja tadi, bertahta di atas kolom, berkuasa, agung, mulia, kudus, adil. Luar biasa kekuasaannya, tapi kenapa? Kok tidak memerintah? Bapak itu saudara semua diberkati oleh Tuhan. Kalau kita kaitkan dengan Tuhan sampai nyambung. Oleh sebab itu sebagai orang percaya, memahami Tuhan raja itu tidak bisa diabaikan. Tidak boleh. Ya. Nggak bisa diabaikan. Nggak boleh tutup. Kita tinggal di negara demokrasi, betul. Ya. Tetapi jangan sampai pengertian kita definisi seorang raja itu hilang dari pemikiran kita sebagai orang percaya. Ya itu Bapak Saudara semua ini. Makanya kalau saya kembalikan ke yang tadi saudara, ini kalau kita kembali yang ini, bagaimana kekuasaan raja? Dengan begitu hebatnya aku mulia penjelasan hukum adil sangat berkuasa. Ya. Nah itu sebabnya mengapa penting kita sebagai orang percaya. Nah, Bapak Ibu Saudara, dan kemudian berikutnya, keuntungan atau berkat yang kita dapatkan ketika kita memiliki konsep Tuhan itu raja. Apa keuntungannya? Ada pesan apa di balik itu semua? Tuhan itu raja. Berkat dari pengakuan, berkat dari keyakinan, berkat dari pemahaman bahwa Tuhan itu raja adalah satu, memberikan kekuatan kita bisa bertahan saat kita menghadapi jalan buntu. Karena kita percaya Yesus itu raja, Allah itu raja, Dia adalah raja, membuat kita kuat. Karena kita percaya kepada Tuhan yang raja, yang berkuasa dan bertahta di atas perut dan seterusnya. Nah, membuat kita kuat bertahan sampai Dia membuka jalan baru bagi kita saat kita melalui jalan buntu. Saudara percaya?
Amin. Ya kan? Begitu kita mengalami jalan buntu, oh ini gak ada jalan lagi. Tapi kalau kita percaya Tuhan itu Raja, Tuhan yang kita percaya itu Raja, Dia pasti akan tolong kita. Nah itu sebabnya konsep Tuhan itu Raja sangat penting. Gak bisa diabaikan begitu saja. Jangan percaya, apalagi dengan kata saya katakan dari luntur, kalau sudah hilang. Gak usah dikaitkan dengan demokrasi, negara demokrasi, kerajaan dan sebagainya. Tapi pengertian sebagai seorang raja itu yang penting. Ya. Yang kedua, karena kita tahu Tuhan itu raja, membuat kita berani menghadapi kekuatan apapun termasuk menghadapi maut sekalipun. Jika ada kekuatan yang melebihi daripada kekuatan kita, ya, kita sanggup menghadapinya karena apa? Kita percaya kepada Tuhan yang raja itu. Kekuatan apapun, bahkan maut mengancam kita sekalipun, kita tidak takut. Bahkan kita berani berkata, siapa takut? Tidak menantang, tapi kita percaya bahwa siapa takut menghadapi. Bersama Tuhan kami mampu melawan segala perkara. Nah ini Bapak Ibu Saudara semua. Mengapa dari Mazmur 99 ini begitu dari ayat pertama diulang-ulang sampai kemudian juga Daud dan Samuel juga mengalaminya. Saudara semua dikasih oleh Tuhan. Ya. Karena kita percaya konsep itu akan memberikan kekuatan kita bertahan saat kita mengalami jalan buntu, saat kita mendapatkan masalah. Karena kita yakin Tuhan yang raja itu pasti menolong kita. Tuhan yang raja itu pasti akan membuka jalan yang buntu itu. Ya. Saya diizinkan Tuhan, saudara. Natal tahun lalu saya sudah mengalami sakit penyakit bersama dengan istri. Ya. Tahun ini mendekati Natal beberapa hari lagi diizinkan lagi. Tapi saya ingin percaya semuanya akan berjalan. Ya, saya punya teman-teman yang boleh membantu saya. Semuanya ada mereka. Ya, jika mengandalkan kekuatan saya sendiri, saudara saya tidak akan mampu. Nggak mampu saya. Ya, karena saya percaya cuma teman-teman yang di luar biasa bisa membantu. Konsep segala ini mereka. Ya, konsep nama silakan. Nah, saudara semua dalam Tuhan, saya percaya Tuhan ya mengirimkan orang-orang yang begitu setia luar biasa bersama dengan saya dan menunjukkan semuanya. Karena apa? Dia yang raja itu berkuasa untuk mengatur semuanya. Amin. Kalau Tuhan yang mengawali, dia juga akan menyelesaikan. Saudara percaya? Amin. Iya kan? Nah, itu saudara. Kalau dia sudah mengawali, siapapun yang akan bisa menggagalkan. Ya. Ini saudara, keuntungan berkat kalau kita paham bahwa Tuhan itu adalah raja. Gak usah takut kita mengambil jalan buntu, buat pagi buka. Gak usah khawatir ini jalannya kemana. Kalau pintu ini tertutup, sudah sampai terbuka. Ya kan? Banyak pintu, ya. Banyak pintu. Bapak Ibu Saudara semua yang diberkati oleh Tuhan. Jadi siapa takut? Kalau Tuhan yang raja itu ada di pihak kita. Respon atas pengakuan atau memahami Tuhan itu raja. Apa respon kita? Nah sekarang kan perlu, masa kita hanya tahu Tuhan itu raja. Kan nggak perlu itu saja yang kita pahami. Tapi bagi ada respon kan di dalam diri kita. Di samping kita percaya Dia berkuasa, luhur, mulia, agung, adil, kudus. Apa respon kita? Bapak Ibu Saudara semua yang dikasihi oleh Tuhan. Apa respon kita? Munculnya sukacita. Muncul sukacita. Di saat kita melewati jalan buntu, kalau kita punya Tuhan itu ada sukacita. Kenapa saya takut? Mengapa saya susah? Mengapa saya sedih? Ya. Tuhan yang kita percayai itu akan melahirkan yang namanya sukacita, dan sukacita itu melahirkan dorongan kita untuk memuji Dia. Dia kan memuji Dia. Yang kedua, untuk bersaksi atas apa yang Tuhan sudah perbuat bagi kita. Itu aja. Kita bisa bersaksi. Yang ketiga apa? Karena kita percaya memahami Tuhan itu Raja, kita adalah melahirkan untuk menyembah Dia. Raja itu salah satunya adalah penyembahan. Penyembahan.
Raja itu pasti disembah. Nah, kalau kita paham Tuhan itu raja, tapi tidak ada penyembahan di dalam diri kita, pertanyaannya, raja mana yang kita sembah selama ini? Tuhan mana yang kita sembah selama ini? Kita senang percaya Tuhan, percaya Yesus itu adalah raja. Siapa yang tidak suka cita? Siapa yang tidak senang? Tetapi sudahkah melarikan pujian kita kepada Dia? Sudahkah kita memujinya dan sudahkah kita menjadi banyak? Nah ini saudara, raja itu paling disembah. Dia duduk di atas bertata, di atas kerub-kerub bertata, itu pasti disembah. Nah kalau udah cuma simbol begitu saja, mendingan taruh patung aja sudah selesai ke sini. Ya. Nah, kalau identitas definisi raja bertata, mereka berarti adalah rindu akan penyembahan. Rindu penyembah-penyembahnya. Yohanes 4 ayat 21 sampai dengan 24. Tuhan rindu penyembah-penyembah yang benar. Ya, ini Bapak Ibu Saudara-saudara. Inilah identiknya. Respon kita begitu kita yakin dan percaya Tuhan itu raja. Paham yang benar ya. Tuhan itu adalah raja. Kita percaya karena firman-Nya, bukan karena kata saya, kata Pak Mahir, kata Kepala. Enggak. Itu kata firman Tuhan. Mazmur 99 ayat 1 sampai dengan 9 tadi. Tuhan itu raja. Saya hanya penekanan saja, saya hanya alatnya Tuhan saja, ya, untuk menyampaikan hal ini, mengingatkan kita semuanya, termasuk diri saya. Saya tadi bingung saudara, kalau saya cari sarung tangan ini di mana, rupanya pakai saya di sini. Ya, kalau saya bilang saudara, bilang, saya lupa. Termasuk kalau saya lupa Tuhan itu raja, saya bingung nanti, yang saya sembahin nanti siapa? Kan gitu. Ya, siapa yang saya sembahin? Pujian dan penyembahan saudara ya, pujian dan penyembahan kepada Dia, kepada Tuhan yang raja, itu hal yang wajar. Wajar, jangan dianggap hal yang luar biasa. Oh, aku sudah menyembah Tuhan, sudah memuji Tuhan. Bukan hal yang luar biasa itu. Biasa karena apa? Memang pekerjaan kita sebagai hamba-Nya memang adalah menyembah Dia, memuji Dia. Nah inilah maksud daripada firman Tuhan. Itu wajar diberikan oleh siapapun, bahkan di surga pun wajib untuk menyembah Tuhan yang raja itu. Nah, jadi hal yang pantas, wajar. Oleh sebab itu, kalau kita kembali kepada firman Tuhan kemarin, jadilah penyembah-penyembah yang benar, penyembah dalam roh dan kebenaran. Ya, menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Bapak Ibu Saudara semuanya, itu ya. Nah, selanjutnya, apa lagi? Mengakui Tuhan itu raja akan menuntun kita ke arah kemuliaan dan penyembahan itu pasti. Begitu kita yakin Tuhan itu raja. Saya mau tanya, ya, begitu saya menyebut Tuhan, kita pikiran kita langsung muncul Tuhan itu raja. Kalau saya sebut nama ribut, apa berarti dalam saudara semuanya? Tukang servis. Nah itu maksud saya. Apa yang akan saudara perbuat untuk ribut? Bawa motor ke sana, percaya pada dia akan memperbaiki. Nah, begitu saya sebut namanya Ibu Budi, apa yang bisa dikerjakan di sana? Iya, pintar masak, mau bikin kue. Nah, kita langsung paham gitu loh maksud saya. Ya, begitu kita menyebut nama Yesus, Raja itu, maka langsung timbul penyembahan di sana, langsung timbul pujian di sana. Itu maksudnya saudara. Begitu saya menyebut seseorang, Pak Sarul, dia tinggal di sana. Kita langsung mengerti. Pak Kris atau Pak Raja dimanapun, kita langsung tahu siapa mereka. Begitu menyebut nama Yesus yang Raja, kita langsung tahu dia harus disembah. Mengantarkan kita kepada kepujian kita kepada Dia. Nah ini saudara. Jadi mudah bagi kita untuk mau memberikan pengakuan Tuhan itu adalah Raja, itu mudah.
Oh, raja itu adil, raja itu berkuasa, raja itu kudus. Itu pengakuan mudah untuk mengakui itu, tetapi ya, nah ini, apakah aku sudah menyembah? Apakah aku sudah menyembah? Kalau saya kembali kepada Yohanes 4 ayat 21 sampai dengan 24, apakah aku sudah menyembah Dia dalam roh dan kebenaran? Ya. Sudahkah aku menyembah Dia dalam roh dan kebenaran? Sudah atau belum? Tapi juga jangan pahami, saudara. Jangan karena kita membaca roh dan kebenaran, lalu kita abaikan penampilan kita dan sebagainya. Kemarin sampaikan, kalau itu berikan yang terbaik bagi Tuhan, ya berikan yang terbaik. Bukan berarti karena roh dan kebenaran lalu asal terus belajar dan terus belajar. Ya. Kalau memberikan terbaik bagi Tuhan, ya belajar. Jangan karena melihat hati lalu kita nggak perlu baju, kan begitu. Ya? Jangan karena melihat apa yang ada di dalam batin kita nggak perlu penampilan ataupun acak-acakan, nggak perlu pakai penampilan mewah dan sebagainya. Tidak juga. Yang penting itu kan rapi, puji Tuhan bisa sederhana, puji Tuhan bisa lebih bagus lagi, mewah nggak apa-apa. Itu tentang sarana yang diberikan Tuhan kepada kita untuk memuliakan Dia, kan begitu. Nah, kemudian saudara. Kalau kita tahu Tuhan itu Raja, menuntut kepada kemuliaan dan penyembahan, pertanyaannya, apakah kita sudah menjadikan Raja kehidupan dalam kehidupan kita? Sudah atau belum? Ya? Adakah Tuhan sudah memerintah di dalam diri kita? Ya? Sudah atau belum? Ya. Selama ini siapa yang memerintah diri kita? Siapa yang memerintah diri kita? Istrimu? Atau suamimu? Atau dirimu sendiri? Orang takut kadang-kadang sama suaminya, orang takut kadang-kadang sama istrinya, ya? Takut sama orang tuanya. Jadi bukan Tuhan lagi yang memerintah, tapi orang-orang dunia. Ini yang saya katakan di awal tadi. Pemahaman Tuhan itu Raja, kalau diabaikan kedudukan Tuhan dalam hati ini bisa bergeser. Ganti rohnya, istri rohnya, suami roh orang-orang yang selain itu mendikte kita. Ini bahaya. Hal-hal dunia. Kan itu. Bapak Ibu Saudara sebagai kasih dari Tuhan, ini ya, siapa yang mengajari kita? Mengapa aku melakukan ini? Dan siapa yang menjadi alasan aku melakukannya? Mengapa aku berbuat seperti ini? Mengapa aku melakukan seperti ini? Atau jangan-jangan diri kita sendiri? Kalau kita bicara diri kita yang memerintah, kita hanya untuk menyenangkan diri kita sendiri, tidak pernah untuk menyenangkan diri Tuhan. Saya mengambil tema, saudara, sejahtera manusia yang menyenangkan diri Tuhan. Sejahtera tema Natal kita, ya. Dan kitab yang sama, Lukas pasal 2 ayat 14, sama. Tetapi saudara, saya mau terjemahkan lain di sini, ya. Bapak saudara semua dikasih oleh Tuhan. Saya mau jelaskan saja apa yang dimaksud Lukas pasal 2 ayat 14, termasuk yang diadopsi oleh Gereja Bethel Indonesia (PGI) pada tahun ini. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, damai sejahtera di bumi. Nah, saudara semua diberkati oleh Tuhan. Perlu kita memahami dengan jelas. Bukan bahasa yang tinggi-tinggi sulit untuk dimengerti. Ambil yang sederhana saja, tapi jangan kita keluar daripada konteks itu sendiri. Berikan otoritas penuh kepada Tuhan. Berikan Raja itu otoritasnya ke dalam diri kita. Dan menjadikan Allah penguasa tunggal, penguasa tunggal. Jangan ada lagi penguasa lain. Ya. Jangan ada penguasa lagi di hati kita, penguasa lain. Jangan posisi Tuhan sampai geser oleh hal-hal duniawi. Kacau betul. Kalau sudah tidak memerintah di dalam kehidupan kita. Nah, ini ya. Jika kita itu memang menjadikan Tuhan itu Raja di dalam diri kita, maka kita akan mengambil kemutlakannya, ya, otoritasnya, kedaulatannya dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan sehari-hari, dalam aktivitas kita,
Dan hidup kita senantiasa dipimpin oleh Dia. Karena apa? Otoritas itu yang kita berikan. Makanya suka-sukamu Tuhan. Sudah terserah Tuhan saja. Karena sudah kita berikan kepada Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Karena memiliki otoritas, kedaulatan, kekuasaan ada di tanganmu. Engkau raja di atas segala raja. Ya, ini berbeda. Ya. Ketika saudara, kalau kita kembali ke sini ya, kalau kita menjadi tuan, ya di dalam diri kita, mungkin pikiran saya menjadi tuan, keinginan saya menjadi tuan dalam diri saya, atau mungkin mengizinkan berpikir apa saja, maka pertengkaran pasti terjadi, perselisihan pasti terjadi. Karena apa? Yang memerintah bukan lagi Tuhan, tetapi keinginan saya, pribadi saya, kedagingan saya. Ini pasti pertengkaran. Tetapi ketika yang memerintah itu adalah Tuhan, ini akan klop. Tidak pernah terjadi pertengkaran. Tidak akan terjadi adalah kesalahpahaman dan lain sebagainya. Jika yang memerintah itu adalah Tuhan yang Raja itu. Nah, oleh sebab itu berikan otoritas penuh kepada Dia. Ya. Jadikan Dia penguasa tunggal, ya, penguasa tunggal. Penyembahan adalah suatu panggilan bagi kita. Begitu kita yakin, percaya definisi raja seperti apa, maka penyembahan menjadi bagian panggilan bagi kita. Oh ya, pada menyembah Tuhan. Raja salah satunya dia suka disembah. Dia suka disembah. Ya, senang disembah itu raja. Ya, dimanapun, ya, dimanapun kita berada, apapun keadaan kita, berapapun itu usia kita, sembah Dia, Tuhan yang Raja itu. Dari itu mencari penyembahnya, ya, yaitu kita yang telah diciptakan dan diselamatkannya. Ya. Dia mencari penyembah-penyembah yang benar. Orang yang menyadari Tuhan itu Raja, dia tidak akan menemukan apa yang dia miliki dan apa yang dia bisa. Apa yang kita banggakan? Tuhan itu berkuasa, Tuhan itu Raja, Tuhan itu luhur dan mulia. Apakah kita begitu mulia? Gak ada kan manusia mulia sempurna pun gak ada. Semua manusia telah kehilangan kemuliaan Allah, tidak ada manusia sempurna. Nah, kalau mau sombong, apa yang disombongkan? Hah? Adakah yang lebih Tuhan? Adakah yang lebih Raja Yesus? Gak ada. Ya, tidak ada. Orang bisa apapun juga, memiliki apapun juga. Ketika dia sadar bahwa Tuhan itu adalah Raja, gak ada alasan bagi dia untuk menyombongkan diri. Oh, aku punya segalanya, aku punya ini, punya itu dan sebagainya. Gak ada dasar kita untuk sombong. Tidak ada dasar kita untuk angkuh, tongkang dan sebagainya. Tidak ada. Bisa apapun yang saudara bisa. Tidak akan bisa mengantarkan atau melegalitaskan kita menjadi manusia yang sombong. Karena kita paham Tuhan yang kita sembah melebihi dari apapun, dan bahkan apa yang kita punya pun berasal dari Dia. Ini saudara, ya. Oh, aku sudah berbuat banyak ini ke gereja. Aku sudah banyak yang melayani Tuhan. Apakah karena kita mau sombong? Apakah karena kita ini mau memegangkan diri? Apakah karena kita mau mencongkakkan diri kita? Karena ada alasan. Kalau kita memang bekerja di ladang Tuhan, itu memang tugas kita. Bicara tentang amanat agung, itu tugas kita. Ya, memang itu adalah apa yang harus kita lakukan. Wajar, tidak ada alasan untuk memegangkan diri atau menunjuk-nunjukkan atau membuktikan, oh ini loh aku sudah berbuat ke gereja, ini loh aku sudah pelayanan dan lain sebagainya. Ada sebuah buku, saudara, yang berjudul tentang gosip metal, ya. Di situ ada ditulis atau mengingatkan kepada para pelayan Tuhan, kepada orang yang berkecimpung di dalam pelayanan, berkecimpung di ladang Tuhan, juga termasuk kepada jemaat yang ada tentunya, untuk tidak jatuh ke dalam godaan yang namanya mencuri kemuliaan Allah. Ya, kesombongan. Jangan kalau jatuh mencuri kemuliaan Allah. Oh, aku
sudah bisa nih, aku sudah bisa melakukan segalanya, sudah dipercaya dan sebagainya. Halo saudara, jangan sampai jatuh di dalam mencuri kemuliaan Allah pada saat melayani ibadah, pada saat kebaktian di gereja, ya, pada saat kita memuji Tuhan atau berbagi. Ya, wajar saudara kita melayani Dia, wajar kita menyembah Dia, itu Tuhan yang wajar. Apapun yang kita punya itu berasal dari Dia. Bahkan saat kita tidak ada sesuatu pun Dia berikan kepada kita tadi, ya, di awal selain tadi itu. Kalau kita pun mengalami jalan itu Tuhan bukakan. Apa yang dapat saudara bukan? Gak ada, ya, gak ada. Ya, kalau itu saudara semua berkati oleh Tuhan. Ya, jadi masalah mencuri kemuliaan Tuhan itu apa? Apa sih mencuri kemuliaan Tuhan? Apakah yang namanya mencuri kemuliaan Tuhan? Tindakan sengaja atau tak sengaja meninggikan diri daripada meninggikan Tuhan pada waktu pelayanan, pada waktu ibadah, atas apa yang dia bisa, atas apa yang dia punya. Nah ini harusnya Tuhan yang ditinggikan, ya, Allah yang ditinggikan, Raja yang ditinggikan. Manusia harus semakin kecil, ya. Tuhan harus semakin besar, ya. Ini Bapak Ibu Saudara semua diberkati oleh Tuhan. Ketika kita berada di hadapan Raja, Allah yang Raja, Tuhan yang Raja itu, maka begitu kita mendengar otomatis refleks ini saudara, refleks kita akan menyembahnya. Seperti orang kesemprot, ya, seperti orang kesemprot, tak kaget. Begitu kesemprot kita langsung tarik tangan kan. Begitu kita mendengar Tuhan itu Raja, kita langsung menyembah Dia. Itu refleks itu sudah. Itu memang tugas sudah menjadi bagian kita sebagai orang percaya. Itu sudah kegiatan refleks, ya. Kegiatan refleks kita otomatis tanpa diperintah. Begitu menyebut Tuhan Raja yang dibawa penyembahan, begitu kita kena setut-setut langsung kita menghindar. Nah, itu gerakan-gerakan refleks. Itulah kenapa kita perlu memahami Tuhan itu Raja. Mengapa kita sampai di sini, ya kan? Mengapa kita sampai di gereja? Kan seperti itu saudara. Begitu kita mengetahui mungkin sudah lama nggak pernah ketemu orang tua, ada yang terjadi dengan orang-orang tersebut. Lama nggak dipertemukan dari kecil, begitu ketemu, apa yang saudara lakukan? Betapa senangnya kita peluk dia, kita rangkul dia. Demikian juga saudara, itu adalah gerakan refleks kan. Demikian juga kita dengan Tuhan. Begitu tahu Tuhan Raja, kita langsung juga lakukan penyembahan kepada Dia. Nah, ini Bapak saudara semua dikasih Tuhan, kan tentunya beda. Tapi kita perlakukan buat orang-orang yang jahat, kita perlakukan buat orang-orang yang tidak benar. Apa ya? Perlakuan kita akan beda. Bukan kita membenci mereka, bukan. Sebaliknya saat kita bersikap terhadap Allah, itu seperti sosok yang kita bisa minta pertolongan kapanpun, sebagai petugas telepon 24 jam, atau sebagai petugas 108 di Indonesia Informasi Penerangan dan sebagainya. Maka respon yang muncul saat beribadah pun harus juga demikian. Respon saat ibadah, respon saat dimanapun kita berada harus ada juga demikian. Nah, kesadaran bahwa Tuhan itu Raja berdaulat dalam pemilik hidup kita, itu membawa ketaatan tanpa syarat bagi kita kepada Dia. Jadi kalau kita taat, kemudian kita menyembah Dia, kemudian memuji Dia, itu nggak perlu lagi kita itu pakai syarat. Itu memang sudah harus kita lakukan. Tuhan, aku baru akan memujimu, aku baru akan menyembahmu kalau kok seperti ini. Nah, itu kan namanya pakai syarat. Kita kan tidak ada bisnis seperti itu dengan Tuhan. Kita nggak punya gaya-gaya seperti itu, ya. Kita nggak seperti pemikiran-pemikiran duniawi seperti itu. Begitu tahu Tuhan itu Raja, kita taat tanpa syarat, ya. Kita langsung menyembahnya tanpa syarat dan kita taat tanpa syarat. Kalau sampai kita tidak taat, ya, karena ada syarat yang tidak dipenuhi oleh Tuhan, ini juga tidak benar, ya. Kesadaran Tuhan Raja yang berdaulat pemilik hidup kita itu akan membuat ketaatan tanpa syarat bagi kita.
Dan ibadah adalah sarana kita untuk meninggikan Dia, memuliakan Dia, memuji Dia, menyembah Dia, selain pola sikap hidup kita sehari-hari. Nah, kalian saudara, enak. Begitu sadar, nah inilah ibadah kita. Kita berada di tempat ini, maka kita itu adalah menyembah Dia. Ya, ini sarana. Makanya Tuhan katakan dalam firman-Nya, jangan tinggalkan persekutuan, ya kan? Jangan tinggalkan ibadah, ya. Kudusnya dari Sabat. Ini ibadah menjadi sarana kita memuji Dia, sarana kita menyembah Dia. Firman Tuhan kemarin, jangan punya agenda lain. Kita di sini hanya ingin menyembahnya. Kita di sini hanya ingin memuji, meninggikannya. Di dalam ayat yang dikatakan tinggikan Dia. Ya. Nah, di dalam ayat 5, tinggikanlah Tuhan Allah kita. Tinggikanlah Tuhan Allah kita dan sujudlah menyembah kepada tumpuan kakinya, kuduslah Dia. Ibadah, persekutuan bersama saudara seiman adalah sarana bagi kita untuk menyembah Dia. Inilah kita sampai di gereja, inilah kita sampai di sini. Kita bukan mau gaya-gayaan, bukan sering menampilkan, aku pandai main musik, aku pandai menyanyi, aku pandai membaca firman Tuhan dan sebagainya. Tidak seperti itu. Itu namanya mencuri kemuliaan Allah itu. Mencuri kemuliaan Allah. Bapak Ibu Saudara semua dikasih oleh kita. Ya. Yang akan menimbulkan ketatan tanpa syarat di dalam kehidupan kita, bahkan di dalam pola hidup kita, di dalam ibadah. Akan melahirkan seperti ini, saudara. Ya, akan melahirkan seperti ini. Jadi nggak ada lagi kita, Tuhan aku baru mau taat kalau aku sudah mendapatkan ini. Nggak ada. Tuhan nanti saja kalau aku sudah tua. Nggak ada. Tuhan nanti saja kalau aku sudah tidak bekerja. Nggak ada. Ya kalau misalnya udah nggak bekerja lalu besok Tuhan panggil, apa yang dapat kita lakukan? Nggak ada. Nggak bisa berbuat apa-apa kita. Nah, Bapak Ibu Saudara semua dikasih oleh Tuhan. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, Mazmur 99 ayat 1 sampai dengan 9 itu apa? Menyerukan agar umat manusia, orang-orang percaya itu sungguh-sungguh meninggikan Tuhan, sungguh-sungguh menyembah Dia, dalam arti menghormati, dalam arti menyembah secara serius dan tulus. Ya. Secara serius dan tulus. Itu yang kemarin saya sebutkan, nggak usah istilahnya, mau cari ini, cari itu, datang ke dia, nggak usah. Selalu saya sampaikan, biarlah pada saat kita ibadah, Tuhan yang menjadi penonton. Amin. Tuhan yang menjadi penonton ibadah kita. Bukan saudara, bukan teman-teman saudara. Bukan, tapi apa? Tuhan yang menjadi penonton saat kita beribadah, saat kita menyembah Dia. Biarkan Tuhan yang menjadi satu-satunya audiens penonton itu. Wah, saudara. Oleh sebab itu, kalau dikatakan serius, kita hanya fokus kepada Tuhan. Kalau dikatakan tulus, Tuhan bilang, aku ingin menyembah Tuhan. Seperti itu Bapak Ibu Saudara semua. Ya. Tulus, bukan dengan sembarangan, dan juga demi kepentingan tertentu dari diri sendiri. Aku karena punya kepentingan, aku punya urgensi di sini, aku punya maksud di sini. Nggak ada seperti itu. Ya. Nggak ada seperti itu. Bapak Ibu Saudara Tuhan. Nah, Tuhan itu Raja yang kudus. Disebutkan tadi kan dalam ayat antara ayat 1 dengan 9 sampai 3 kali. Kuduslah Dia, kuduslah Dia, kuduslah Dia. Tuhan itu Raja yang kudus. Saudara, diberkati oleh Tuhan. Jika ada seorang yang sombong, congkak, angkuh, mementingkan diri sendiri, bahkan tidak hidup sama sekali dalam kekudusan. Pertanyaan saya, ya kan? Pertanyaannya, siapa yang dia sembah? Ya kan? Siapa yang dia sembah? Kalau ada orang yang sombong, ada orang yang angkuh, ada orang yang mementingkan diri sendiri, egonya sendiri, tidak memikirkan orang lain. Pertanyaannya adalah, siapa yang dia sembah selama ini?
Ya. Siapa yang dia sembah selama ini? Hah? Siapa? Siapa yang dia sembah? Apakah kenikmatan dunia atau keinginan daging? Apakah selama ini menyembah dunia atau karena ingin memuaskan kedagingan saja, keinginan-keinginan duniawi saja? Saudara semua dikasih oleh Tuhan. Prinsipnya ini saudara, seorang penyembah akan serupa dengan yang dia sembah. Amin. Kalau kita menyembah Allah, kita akan sama dengan Allah. Ya. Kalau kita menyembah Tuhan, kita sama dengan Tuhan. Tapi kalau saudara menyembah hal-hal duniawi, itulah saudara, itulah kita. Kalau kita sudah menggeser daripada kedudukan Tuhan yang berada di dalam diri kita, siapa yang kita sembah? Itu akan memunculkan sifat-sifat kita, memunculkan karakter-karakter kita. Jadi prinsipnya seorang penyembah akan serupa dengan yang dia sembah, yang dia agung-agungkan. Kalau selama ini favoritnya adalah hal-hal duniawi, ya itu akan seperti itu. Kalau favoritnya adalah ini terus, ya akan seperti itu. Itu pasti. Bahkan ada sebuah peribahasa, ada berkata, kalau kamu ingin melihat seseorang, lihat temannya. Ya kan? Kalau kamu ingin melihat orang-orang yang di sekitarnya, orang yang tersebut, lihat orang-orang di sekitar seperti apa. Biasanya seperti itu. Nah ini bijak juga aku pikir, saudara. Ada baiknya juga kalau ada seperti itu. Ya. Orang yang meninggikan Tuhan, orang yang memuliakan Tuhan, dia akan juga menjadi orang yang mulia di hadapan Tuhan. Orang akan seperti sama dengan yang dia sembah. Paling tidak akan mengantarkan, akan sampai ke sana. Nah ini ya, intinya seperti itu. Ya, Bapak saudara semua yang berkati oleh Tuhan. Seseorang ya, yang semakin dia mengagumi dunia, mengagumi dirinya sendiri, dia akan jadi dirinya sendiri. Dan semakin jauh ya sifat dari karakter Bapa yang kudus itu akan semakin jauh. Akan semakin jauh dari kekudusan. Nah, menyadari bahwa Tuhan Raja akan menuntut kita memberikan yang terbaik. Saudara ingat orang Majus, setiap Natal diperingati. Orang Majus itu dia bukan orang percaya, dia bukan orang Israel, tapi dia tahu bahwa yang lahir itu raja. Apa yang dia bawa? Emas, kemenyan, dan wood. Yang terbaik dia beri. Karena apa? Raja. Raja, ya. Kita tahu Tuhan itu raja, tapi apa yang terjadi selama ini di dalam diri kita? Benarkah kita sudah memberikan yang terbaik? Apakah kita sudah memberikan yang terbaik? Jangan-jangan pak remah-remahnya saja kita berikan. Dan pantas untuk anjing saja. Bahwa ini kan mohon maaf ya, kurang ajar sekali kalau raja diperlakukan seperti itu. Kalau Tuhan diperlakukan seperti itu, ya? Apakah kita sudah memberikan yang terbaik? Ya? Apakah atau hanya remah-remahnya saja? Tuhan, karena sisanya ini, ya aku berikan ini. Wah, itu saudara. Tapi saudara semua dikasih oleh Tuhan. Orang saudara, di samping dia akan sama dengan yang dia sembah, dia sadar dan memberikan yang terbaik. Iya. Nah, orang yang menyadari bahwa Tuhan itu raja akan buat kita orang itu lebih mengasihi pemberinya daripada pemberiannya. Amin. Orang lebih mengasihi pemberian daripada pemberiannya. Paham ya saudara? Kita diberi apa? Kok aku diberi misalnya ini stick PowerPoint ini pun rusak, gak ada masalah. Tetapi Tuhan jangan rusak dalam hati saya. Ya, saya punya HP itu pemberian dari Tuhan. Rusak gak masalah, tetapi jangan sampai hubunganku dengan Tuhan itu rusak. Orang yang menyadari Tuhan itu raja, dia akan menuntut kita lebih menguasai pemberinya daripada pemberian. Ini saudara, maksud Tuhan dikasih remah-remahnya saja, sisa-sisanya saja. Ini kan kebangetan. Ya? Ini kebangetan. Abraham
mempersembahkan anak yang dikasih. Dia berikan itu anak pergumulan. Dia minta anak, sudah dikasih, dia berikan lagi kepada Allah lagi. Yang terbaik itu satu-satunya lagi. Ada sebuah cerita. Ada seorang ibu memiliki 2 orang anak. Ada seorang misionaris dia bertemu. Pada saat itu seorang ibu lagi membawa 2 anaknya ke sungai. Dia akan persembahkan anaknya 2, 1 cacat, 1 baik. Ya. Nah, ibu ini saudara, saat akan memberikan anaknya, misionaris ini harus memperhatikan. Kalau kita bicara misionaris, ya tentu kita bicara tentang orang Kristen ya, orang-orang yang diutus ya. Memperhatikan. Oh, ibu ini mau ngapain ya di sini? Oh, mau memberikan anaknya. Saat itu, ibu itu saudara, ingin memberikan anaknya yang baik. Dia gak cacat sama sekali, dia pintar, dia ganteng. Kalau laki-laki, kalau perempuan dia cantik, pokoknya sempurna sekali. Dan dia mau persembahkan kepada dewa di sungai pada waktu itu. Ini untuk dewa. Tapi misionaris itu bilang begini, Bu, jangan. Anakmu yang pincang ini saja, yang cacat ini saja, berikan kepada dewa itu, berikan kepada Tuhanmu itu. Oh tidak, Bapak misionaris. Saya akan berikan yang terbaik, anak yang terbaik, yang gagah, yang pintar, yang hebat, dan yang luar biasa ini. Apa enggak sayang ibu? Akhirnya ibu ini bilang, oh jadi orang Kristen itu kalau memberikan seperti itu. Jadi orang Kristen itu berarti selama ini memberikan yang pincang-pincang seperti itu. Apakah yang remah-remahnya seperti itu? Terpukul saudara misionaris ini. Karena keadaan inilah yang terjadi. Orang memberikan yang terbaik, oh sayang jangan berikan terbaik, berikan remah-remahnya saja, nanti kamu gak ada sisa di rumah. Nah, ini kan bahaya, repot banget ini. Kalau sudah otak dan pikiran kita termaterai hal-hal yang demikian. Ya, sama misionaris ini dia nggak bisa dibuat bicara lagi oleh ibu ini. Oh rupanya orang Kristen, orang-orang percaya itu kalau memberikan kepada Tuhannya yang bincang-bincang seperti itu, yang cacat-cacat seperti itu. Tapi itu saudara semua diberkati oleh Tuhan. Pemahaman kita Tuhan itu raja akan mengantar kita memberikan yang terbaik. Kita lebih mengasihi pemberi daripada pemberi. Ini mengapa kita perlu saudara memahami Tuhan itu adalah raja. Ya. Itu akan menuntun terus, bahkan kalau di dalam ayat 3 tadi akan menuntun kita pada ucapan syukur yang berlimpah-limpah. Ya kan? Kita bersyukur kepada Dia, kita berterima kasih kepada Dia. Bapak Ibu Saudara semua dikasih Tuhan, inilah yang perlu kita ketahui. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan keberkatan Tuhan pada hari ini. Saudara